Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Eka Nur Andini dengan nomor NIM 24010034107. Saya dari kelas 2024A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pembelajaran dari program yang saya pilih untuk UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan di video ini aku akan bahas suatu program pendidikan non-formal yang sangat penting banget. Kalian tahu apa itu? Yaitu pendidikan keaksaraan fungsional atau bisa disebut dengan KF. Nah, program ini itu sangat membantu masyarakat, terutama pada masyarakat yang sudah berumur dewasa, agar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan di sini itu sangat penting karena untuk kemampuan dasar yang penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, menariknya kita bakal lihat program ini dari 3 sudut pandang. Filsafat pendidikan yaitu dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tenang saja, aku akan jelasin dengan bahasa yang gampang dan contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Yuk kita mulai. Jadi saya akan menjelaskan dari sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang pertama itu adalah dari segi ontologi. Nah, secara filsafat itu, secara ontologi, pendidikan keaksaraan fungsional itu memang ada karena memang masih banyak di masyarakat kita, terutama di Indonesia itu masih banyak orang dewasa yang belum bisa membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, itu kan sangat mempersulit bagi kehidupan masyarakat ya. Nah, tapi di sini itu pendidikan keaksaraan fungsional itu bukan hanya soal mengeja atau menulis nama loh. Di balik itu, keaksaraan fungsional itu hadir sebagai penghormatan hak setiap manusia mendapatkan sebuah pendidikan. Kan wajib belajar itu diharuskan ya di Indonesia agar masyarakatnya pintar. Nah, meskipun mereka itu sudah dewasa, sibuk bekerja, atau tinggal di daerah yang jauh, dengan kita adanya program ini itu kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, dengan kata lain, ontologi dari program ini adalah bahwa setiap manusia itu berhak untuk belajar dan berkembang tanpa memandang usia atau latar belakang. Dari sudut pandang yang kedua, yaitu dari sudut pandang epistemologi. Nah, epistemologi itu kalau di sekolah formal itu biasanya belajar dari buku atau teks. Nah, di keaksaraan fungsional ini belajarnya itu lebih fleksibel gitu ya, dan konstekstual. Misalnya, peserta belajar itu membaca hal-hal dengan kehidupan mereka sehari-hari begitu ya, seperti membaca label makanan, ada tulisan apa itu, misalnya tulisan roti sehari roti gitu. Nah, nanti warga itu diajari belajar dari sekitar mereka seperti itu. Terus menulis nama sendiri, mengisi formulir, atau menghitung uang belanja mereka. Nah, cara belajarnya itu nggak kaku, kan tadi sudah saya jelaskan ya kalau ini tuh fleksibel. Jadi bisa lewat diskusi, praktek langsung, atau kerja kelompok gitu. Dikelompokkan nanti bekerja kelompok bersama, berdiskusi, atau kadang bahkan itu bisa lewat cerita atau permainan. Nanti itu bisa dibuat seperti games gitu ya, biar yang belajar itu enggak bosen gitu. Jadi enggak monoton, lebih fleksibel dan lebih gampang merasuk ke otak. Nah, dari prinsip yang fleksibel ini itu yang bisa bikin peserta itu nyaman dan lebih semangat belajar, karena apa yang mereka pelajari itu bisa diterapkan di kehidupan mereka secara langsung dan nyata. Jadi secara epistemologi ini, program keaksaraan fungsional itu berasal dari pengalaman nyata atau pengalaman langsung yang diterapkan, bukan cuma teori tetapi praktik langsung. Nah, kita lanjut dari sudut pandang yang ketiga, yaitu dari sudut pandang aksiologi. Sekarang kita masuk ke sudut pandang aksiologi ya. Nah, yang bahas
soal manfaat atau nilai apa sih dari program keaksaraan fungsional ini. Nah, disinilah letak pentingnya program keaksaraan fungsional. Nah, program ini itu bukan cuma ngajarin soal membaca atau menulis, tetapi program ini itu juga membantu hidup orang itu menjadi lebih mandiri dan lebih percaya diri. Contohnya, setelah mengikuti program keaksaraan fungsional ini, peserta itu bisa mengisi formulir sendiri saat datang ke puskesmas, terus bisa membantu anaknya belajar membaca, menulis atau berhitung, terus bisa ngitung hasil jualan atau ngitung hasil tabungan, terus bisa membaca pengumuman atau surat undangan penting. Bahkan banyak peserta setelah mengikuti program keaksaraan fungsional ini, peserta itu bisa melanjutkan ikut program kependidikan kesetaraan atau ikut pelatihan keterampilan kerja. Jadi, secara aksiologi, program ini itu punya nilai sosial yang sangat besar, seperti nilai ekonomi dan pribadi yang besar banget ya. Oke teman-teman, saya akan menyimpulkan dari ketiga sudut pandang ini, yaitu dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Dari sisi pandang ontologis, pendidikan keaksaraan fungsional ini itu hadir untuk memenuhi hak dasar setiap orang agar bisa belajar meski mereka itu sudah dewasa atau gak sempat sekolah. Terus dari sudut pandang epistemologis, yaitu proses belajarnya ini berasal dari pengalaman langsung, jadi lebih mudah dipahami dan langsung berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang aksiologis, yaitu manfaatnya itu nyata, bisa bantu orang menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan ikut berperan dalam masyarakat. Jadi, program keaksaraan fungsional ini itu bukan cuma hanya mengajari huruf, angka, tetapi juga membantu membuka pintu perubahan dalam hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.